Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Mengerjakan atau Belajar Tes TOEFL bareng saya Rudi Suherman. Di video kali ini kita akan membahas strategi ataupun jurus pertama bagaimana kita menjawab soal di section A atau di bagian A, itu short dialogue ya. Dan nanti saya akan berikan link latihannya berupa audio yang bisa rekan-rekan unduh di kolom deskripsi. Jadi silakan perhatikan di kolom deskripsi untuk link audio latihan jurus pertama di short dialogue. Baik, short dialogues listening comprehension section ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa short dialogues on listening TOEFL test adalah bagian yang memiliki jumlah tes ataupun soal terbanyak, yaitu 30 question, 30 soal, maka bagian ini menjadi hal yang krusial yang harus teman-teman kuasai in terms of the strategy how to cope with the test itself ya. Dan hari ini saya akan membahas jurus pertama bagaimana kita bisa menghadapi soal listening terutama di bagian short dialogue. Baik, tapi sebelumnya kita review kembali bahwa dalam short dialogue itu adalah bagian pertama, dan dalam short dialogue akan ada dua pembicara yang membicarakan satu topik and very simple topik, dan nanti diakhiri dengan multiple choice question. Dan setelah rekan-rekan memperdengarkan atau mendengarkan dialog tersebut, maka akan ada pertanyaan yang tertera di dalam booklet tes yang rekan-rekan pegang. Contohnya seperti ini. Misal, on the recording you hear, ada laki-laki yang bilang, have you finished studying for the math test? Dan ada perempuan, not quiet. Kemudian nanti ada narator yang bilang, what does the woman mean? So, as simple as this, ya. Jadi, laki-laki bertanya, perempuan merespon, kemudian narator berikan pertanyaan. Atau berkebalikan, perempuan yang bertanya, laki-laki menjawab atau mengomentari, dan akan ada narator. Dan tidak akan, si naratornya ataupun si kedua pembicara ini akan berasal dari orang yang berbeda, ya. Tidak dua-duanya perempuan atau dua-duanya laki-laki. Untuk memudahkan sebetulnya. Kemudian nanti di dalam textbooknya rekan-rekan akan mendapat pilihan, 4 pilihan ganda seperti ini. Yang pertama, she's quite finished with her studies. Yang kedua, she thinks it is quite a difficult test. Pilihan ketiga, she has a little more studying to do. Dan yang keempat, she has not finished the main task. Jadi konsepnya seperti ini. Dan yang tertulis, ya, yang tertulis di dalam booklet test itu hanya pilihan gandanya saja. Ya, so recording is not written on your booklet test. Begitupun si narator ataupun skrip dari narator. Jadi yang tertera hanya berupa pilihan gandanya saja, the multiple choice. So you have to be aware with that. Oke. Lalu bagaimana strategi yang bisa kita terapkan dalam menjawab short dialogue ini? Ya, ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Yang pertama dan paling utama yaitu as you listen to each conversation, focus on the second line of the conversation. Jadi, teman-teman semuanya, kunci dari jawaban untuk short dialogue ini ada di pembicara kedua. Walaupun tidak semuanya, tapi most of the time, hampir 90%, jawaban untuk percakapan ataupun untuk soal di short dialogue itu tertera di pembicara kedua. So you have to focus on the second line of the conversation. Fokus di second speaker. Ya, itu yang pertama. Jadi karena harus fokus di pembicara kedua. Terkadang tanpa memperdengarkan atau mendengar pembicara pertama pun kita bisa menebak jawaban apa yang bisa kita coba ambil dengan hanya fokus di second line atau pembicara kedua. Kemudian yang kedua, keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword or ideas in the second line of the dialogue. Ya. Jadi kemungkinan besar jawabannya itu adalah di pembicara kedua akan tetapi restatement atau pernyataan ulang. Seperti apa itu restatement kita bahas nanti ya. Poin yang ketiga. Keep in mind that the certain structures and expression are tested regularly in listening the short dialogues. Ya, listen for the structure and expression. Jadi dalam short dialogue itu yang diteskan hanya ada 6 saja.
Yang pertama, restatement, itu jurus pertama yang akan kita pelajari. Yang kedua, negative expression, itu jurus kedua, nanti kita pelajari juga. Kemudian ada juga suggestion, ya, itu jurus ketiga yang akan kita pelajari. Dan keempat ada passive, ya. Kita belajar pasif, ini kembali lagi mengulang pembelajaran passive voice waktu di SMP bahkan di SMA, ya. Dan kelima ada who and where. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan siapa dan di mana. Asking about someone and asking about location. Dan yang terakhir about agreement. Ya. Jadi hanya ada 6 jurus yang akan kita pelajari di short dialogue ini. Restatement, negative expression, suggestion, passive, who and where, dan juga agreement. Dan hari ini kita akan fokus di restatement. Ya. Jurus pertama, restatement. Ya. And keep in mind that this question generally progress from easy to difficult. Maksudnya apa? Dari 30 pertanyaan yang ditanyakan, maka 5 pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan yang dianggap mudah. Dan 5 pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang terkategori atau dianggap sulit. So, the question number 1 to number 5 is the easiest part. And question number 26 to 30 are the hardest part. Ya, jadi seperti itu. Jadi rekan-rekan diharapkan bisa menjawab soal di bagian-bagian awal dengan tanpa kesalahan. Karena as you listen, the question difficulty is progress, ya, from easy to difficult. Dan yang poin yang kelima yang bisa kita terapkan dalam menjawab short dialogue ini adalah read the answer and choose the best answers to each question. Ya, and then even if you do not understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Jadi rekan-rekan boleh nebak, ya, jika memang sudah buntu tidak punya jawaban yang benar-benar rekan yakini, ya. Dan ingat bahwa di sini tidak ada yang namanya sistem minus, ya, tidak ada sistem minus. Jadi rekan-rekan bisa menjawab tanpa khawatir ada pengurangan nilai jika jawaban tersebut salah. Dan yang terakhir, be prepared for the next question. Maksudnya apa? Rekan-rekan harus look ahead. Jika sekarang rekan-rekan mengerjakan soal nomor 3, maka ketika soal nomor 3 setelah selesai, rekan-rekan langsung fokus dengan soal nomor 3. Ingat, di video pertama saya sampaikan bahwa dalam short dialogue itu ada jeda waktu dari satu soal ke soal berikutnya, yaitu sebanyak 12 detik. Maka fokusnya, strategi yang bisa rekan-rekan terapkan adalah 1. Ketika menjawab, do not blacken all the answer. Tidak perlu menghitamkan keseluruhan. Cukup put a dot, tandai saja, kemudian langsung fokus ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu. Dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan 50. Lalu kapan mengerjakan atau menghitamkan? Rekan-rekan bisa menghitamkan ketika nanti. Sebelum mengerjakan structure, ataupun sebelum mengerjakan reading di bagian akhir. Tapi jangan sampai lupa. Dan strategi ini membantu rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan dengan lebih baik. Jadi ketika selesai nomor 1, langsung fokus ke nomor 2. Baca opsinya. Read the multiple choices. Kira-kira apa nih yang dibicarakan? Apakah restatement kah? Negative expression kah? Suggestion kah? Passive kah? Who and where? Or agreement? Kemudian setelah selesai, dengarkan, jawab, berikan tanda titik saja sebagai tanda, kemudian langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dan insya Allah dengan strategi seperti ini dan dengan banyak latihan, rekan-rekan bisa menjawab, mendapatkan nilai yang baik, ya, di bagian listening, terkhusus di short dialogues. Oke, sekarang masuk ke skill atau jurus pertama. Ya, saya katakan jurus ya, karena kita akan menghadapi tes ya. Jurus pertama yang akan kita pelajari yaitu namanya restatement. What is restatement? Nah, statement, pernyataan, restatement, pernyataan yang diulang. Maksudnya apa? Bahwa restatement itu pernyataan yang diulang dari kata kunci dalam dialog. Jadi rekan-rekan harus mencari pernyataan ulang dari kata kunci di pembicara kedua. Maka kata kuncinya di sini, rekan-rekan harus memahami synonyms, persamaan makna kata. Karena apa yang didengar
itu rekan-rekan tidak mungkin ditemukan dalam opsi. Tapi rekan-rekan harus mencari persamaan maknanya. Misal, jawabannya itu the house is big. Maka rekan-rekan tidak akan menemukan kata big dalam opsi. Walaupun ada kata big, maka itu bukan jawabannya. Rekan-rekan harus mencari sinonim dari kata big. Bisa huge, ya, bisa enormous, ya, bisa kata lain yang semakna. Jadi kata kuncinya you have to familiarize, you have to comprehend, and you have to increase your vocabulary in terms of synonyms, ya, di restatement. Ya. Okay. As you listen to the second line of the conversation, you should focus on the key ideas in that line. Ingat pembicara kedua. And if you see a restatement of the key idea and a particular answer, then you have probably found the correct answer. And do not just answer with the word that sounds similar to the word in recording. Jadi jangan sekali-kali memilih jawaban yang terdengar sama dengan yang rekan-rekan dengar dari recording. Ingat, restatement. Katanya berbeda, tapi maknanya sama. Maka rekan-rekan harus belajar sinonim dan antonim untuk meningkatkan jumlah perbendaharaan kata rekan-rekan. Ya, harus belajar. Ya, praktisnya di sana. Misal contoh, ya. On the recording you hear, Steve, is something the matter? You don't look very good, kata si perempuan. Dan Steve bilang, oh, I'm feeling little sick today. I'm feeling little sick today, ya. Dia sedikit sakit, little sick, kurang enak badan. Di sini ada opsi, maka pilihannya nih, I'm feeling little sick. Kita berbicara tentang si Steve, ya. What does the man mean? Kata si narator, rekan-rekan punya 4 pilihan. Yang pertama, he's not very good looking. He's a bit ill. He looks worse than he feels. Yang keempat, his feet are little thick. Ya. Ingat, little thick. Little thick. Ini terdengar sound similar, tapi bukan ini jawabannya. Ya, sound similar, but this is totally wrong. Maka rekan-rekan harus mencari restatement, persamaan makna kata dari a little sick. Little itu sama atau semakna dengan a bit, ya. Sick itu sama dengan ill. Ya. Maka jawabannya a bit ill. Oke, itu restatement. Next. Nah, contoh misalnya ada latihan nih. Ada 3 soal. The woman. What do you like about a new house? Ya, what do you like about your new house? Oke, kata laki-lakinya, it's very close to a park. Very close to a park. Nah, ini kata kuncinya, ingat, the second line. Kemudian nanti ada narator, what does the man mean? Ya, ini pilihannya, the house is close up now. B-nya itu, he parks his car close to his house. His home near a park. Or he doesn't really like his new house. Ingat, very close to a park. Maka ketika rekan-rekan mendengar kata yang similar sound, close, close up, car close, ini kemungkinan besar bukan jawabannya. Rekan-rekan harus mencari sinonim dari kata close. Maka sinonim dari kata close, satu di antaranya adalah near. It's very close to the park. His home is near a park. Ya, near synonyms to very close. Ya. Next, yang kedua. Ya. Mark said something really nice to me. Kemudian, the woman said, he's very grateful for what you did. Very grateful for what you did. Grateful. Grateful itu mensyukuri, ya. Grateful. Nah, kita cari kira-kira sinonim dari kata grateful itu apa? We have 4 choices to choose from. Yang pertama, he did a great job. Yang kedua, he bought a crate full of fruit. Yang ketiga, he made a great fool of himself. Yang keempat, he is thankful. Grateful and great job. Similar sound, tapi 2 makna yang berbeda. Yang kedua, grateful. Similar sound, but 2 makna yang berbeda. 2 kata yang memiliki makna yang berbeda. Apalagi ini grateful. Itu beda dengan grateful. Ya. Maka jawabannya, sinonim ataupun persamaan makna kata dari grateful adalah thankful. Ya. Begitupun sama di contoh yang ketiga.
Sam, you've been working at computer for hours, katanya. Kemudian kata si laki-laki, yes, I need to take a break. I need to take a break. Dia butuh istirahat. And what does the man mean? Ingat, fokusnya di second speaker, second line, pembicara kedua. Kita punya 4 opsi. Option A, the computer is broken. Break, broken. It has nothing to do. Nggak ada kaitannya ya. Justru yang diinginkan si Sam itu adalah take a break, beristirahat. And has nothing to do with computers broken. Tidak ada kaitannya. Yang kedua, he must relax for a while. Betul kan? Take a break, beristirahat, relax. Nah, relax semakna dengan take a break. Take a break, ya. Seperti itu. Untuk contoh di jurus yang pertama, ya. Jadi, yang harus rekan-rekan perhatikan, satu, rekan-rekan fokus di pembicara kedua. Fokus on the second line, pahami. Kemudian, di jurus pertama, cari persamaan makna kata atau persamaan makna dari ungkapan yang dibicarakan atau yang diungkapkan oleh pembicara kedua. Ya, and you have to pay attention. Ya. Oke, itu barangkali untuk jurus yang pertama. Nah, di sini saya punya 10 soal latihan. Oke, dan 10 soal latihan ini silakan rekan-rekan kerjakan di rumah. Untuk audionya, rekan-rekan silakan unduh link yang saya bagikan di kolom deskripsi, ya. Silakan kerjakan ini di rumah. Rekan-rekan boleh screenshot, ya, atau boleh ditulis ulang, ya. Kemudian setelah selesai ditulis ulang, rekan-rekan putar audio yang rekan-rekan unduh untuk latihan jurus pertama, yaitu restatement. Oke, silakan unduh audionya di link deskripsi jurus pertama, audio jurus pertama. Dan jika ada pertanyaan rekan-rekan, silakan tanyakan saya di kolom komentar atau boleh langsung japri ke nomor WhatsApp saya di 085724116556. I think that's all for today. I'll see you again in another lesson of TOEFL. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.